Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Marsanda, biasa dipanggil Dwi, dengan NIM 2230106008. Di sini Dwi akan membacakan materi tentang piropita, yaitu alga api. Yang pertama itu pengertian piropita. Piropita sering disebut dinoflagellata. Diberi nama demikian karena pergerakan yang dibantu dua flagella mirip cambuk. Dalam bahasa Latin, dino artinya pusaran air. Dinoflagellata terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut. Meskipun beberapa jenis hidup di air laut tawar, dinoflagellata merupakan ganggang uniseluler yang motil. Dengan ciri utama terdapat celah dan alur di sebelah luar pembungkus yang melingkupi dinding sel. Beberapa jenis dinoflagellata tidak mempunyai dinding sel, namun kebanyakan mempunyai dinding sel yang terbagi-bagi menjadi lempengan-lempengan seluasa poligonal yang saling bersambungan sangat rapat. Piropita juga sering disebut tumbuhan api tufa atau fire plant atau ganggang api. Mengapa piropita disebut sebagai alga api? Piropita disebut ganggang api karena memiliki cangkang yang mengandung fosfor yang mampu memandarkan cahaya berwarna merah menyala seperti api atau berwarna hijau biru yang sangat indah, terutama dalam kondisi gelap pada malam hari di air laut. Peristiwa perpendaran cahaya ini disebut dengan bioluminescence. Contohnya adalah Noctiluca sp dan Keratium sp. Ciri-ciri piropita. Piropita atau dinoflagellata atau ganggang api memiliki ciri-ciri atau karakteristik secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu uniseluler bersel tunggal, bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagella atau bulu cambuk, memiliki sel nyata yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa, tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel, misalnya Gymnodinium sp. Memiliki sel dengan ciri khas yaitu terdapat celah dan alur serta di dalam sel terdapat plastida yang mengandung pigmen klorofil A dan C serta karotenoid sehingga berwarna coklat kekuning-kuningan. Bersifat autotrof, mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Struktur dari piropita. Pertama yaitu dinoflagellata pada dasarnya adalah organisme multiluniseluler dan berflagel 2, berwarna coklat keemasan serta termasuk protista fotosintetik. Meskipun warna dominannya adalah coklat keemasan, tetapi ada juga berwarna kuning, hijau, coklat, bahkan biru. Beberapa di antaranya tidak motil, tidak memiliki flagel, ameboid, dan berserabut. Yang kedua yaitu sel umumnya ditutupi oleh mantel atau lempeng kaku terbuat dari selulosa yang tersusun artistik seperti pahatan. Susunan lempeng ini disebut dengan armor plate atau lempeng baju baja. Dinoflagellata memiliki dua celah atau alur, yaitu alur longitudinal atau membujur yang disebut sulcus dan alur melingkar yang dikenal sebagai cingulum atau annulus atau korset. Yang ketiga yaitu
Dua flagella pada dinding flagellata berbeda heterokon, yaitu flagel transversal dan flagel longitudinal. Flagella longitudinal lebih kecil dan halus serta mengarah ke posterior dan terletak pada sulcus, sedangkan flagella transversal berbentuk seperti pita dan terletak pada cingulum. Dua jenis flagel ini bergerak dalam arah yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya pusaran air saat dinoflagellata bergerak. Nukleus berukuran besar dan dinamakan mesokarion oleh Dodge tahun 1966. Bagian kromosom tidak memiliki histon atau RNA. Yang kelima yaitu plastida atau kromatofor memiliki klorofil A dan klorofil C. Yang keenam yaitu vesikula terletak di bagian bawah membran sel. Yang ketujuh yaitu vakuola non kontraktil yang disebut pusul lateral letak di dekat dasar flagel. Pusule ini berguna untuk mengapung di permukaan air dan osmoregulasi. Pada dinoflagellata tidak ditemukan vakuola kontraktil. Klasifikasi Pyrrhopita. Yang pertama itu superdomian itu biota. Kerajaan itu Chromista. Subkerajaan itu Harosa. Superfilum yaitu Alveolata. Clade Dinozoa. Filum Dinoflagellata atau yang diterbitkan oleh Buick Steele tahun 1885. Peranan Pyrrhopita. Goniolux catanella adalah jenis yang bercahaya di lautan karena tubuh mengeluarkan cahaya biru hijau di perairan. Yang kedua yaitu Nauticula scintillang merupakan spesies pemakan plankton di muara dan merah dangkal di daerah dangkal. Spesies ini menunjukkan bioluminesensi menjadi sangat terang saat terganggu. Pfiesteria piscidia bersifat merugikan karena sekresi racunnya menyebabkan sejumlah ikan mati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan